Ulfa. Suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar, Bu. Sudah terdengar belum? Kok ini? Sebentar. Ini ya. Selamat sore. Untuk design thinking yang saya buat, ini judulnya adalah penerapan metode design thinking pada perancangan mobile learning pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Ini langsung aja untuk empathisnya. Jadi ini sebetulnya wawancara dilakukan di SD Imam Malik di Bandung. Kemudian saya mendapatkan beberapa penyebabnya untuk empathisnya, yaitu dari guru sendiri ini mengalami kesulitan dalam penyampaian materi, kemudian kesulitan dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang tepat, kemudian pembelajaran yang dilakukan kurang interaktif, kesulitan untuk mengubah mindset siswa tentang matematika, kemudian kesulitan dalam mengadakan evaluasi pembelajaran. Kemudian dari siswa sendiri diwawancarai, di sini diperoleh bahwa lemahnya kemampuan matematis ini disebabkan oleh belum dikuasainya kemampuan matematis pada level sebelumnya. Jadi selama pandemi 2 tahun itu kan pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga siswa itu kurang optimal untuk menyerap atau menangkap materi yang sebelumnya disampaikan oleh guru. Kemudian dari sekolah sendiri di sini adalah kekurangan untuk tenaga IT-nya. Sehingga di sini untuk define-nya ini adalah membutuhkan media pembelajaran berbasis mobile, kemudian rancangan media dibuat interaktif. Nah, ini juga menurut saya ini juga materi dibuat per elemen. Kebetulan untuk elemen yang saya gunakan di sini adalah bilangan. Ini menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian terdapat proyek pada setiap materi, kemudian terdapat pretest dan post-test yang dapat dikerjakan siswa dan langsung memberikan hasil. Kemudian yang terakhir adalah terdapat feedback yang dapat diketahui siswa, sehingga guru mengetahui kemampuan siswa. Sehingga untuk idiotnya ini dicoba untuk dibuatnya adalah untuk start, kemudian menu utama, ada petunjuk penggunaan, ada pretest, kemudian ada materi. Materi ini berupa buku dan video, kemudian ada post-test. Nah, untuk pengembangan ini saya menggunakan Tongable. Kemudian ini Bu Ulfa, karena saya kesulitan kalau saya pernah mencoba menggunakan aplikasi lain, kemudian materi dan video saya masukkan, ternyata malah jadi tidak bisa dibuka, Bu. Sehingga di sini saya menggunakan aplikasi ini dan saya membuat bukunya. Nah, bukunya ini yaitu tentang KPK dan FPB, tapi untuk pengembangan dari mobile learning ini saya fokuskan hanya ke faktor bilangan. Jadi saya buat materinya, kemudian saya PDF-kan, saya buat videonya juga, kemudian saya masukkan ke aplikasi ini, sehingga aplikasi ini bentuknya adalah APK yang nanti bisa di-download di Play Store. Nah, ini untuk baik materi maupun soal pretest dan post-test ini saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, karena di sekolah tersebut juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan guru masih kesulitan dalam merencanakan atau membuat materi atau buku yang sesuai dengan kurikulum Merdeka.
Adapun prototipenya, ini sebetulnya ini berbasisnya etnomatematika, Bu, tapi saya juga masih bingung etnomatematikanya mau saya taruh di mana. Akhirnya saya taruh di bagian belakang untuk semacam latihan soal. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, ada pretest, ada materi, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada soal etnomatematika dan post-test. Ini saya buat seperti ini. Untuk faktor bilangan sendiri, ini ada validatornya, Bu. Nah, ini saya pakai validator juga sudah. Kemudian ini adalah bentuk dari bukunya ketika dibuka di aplikasi tersebut. Untuk pretest dan post-test saya menggunakan Google Form. Jadi saya masukkan ke sini. Ini bentuknya seperti ini untuk videonya. Nah, ini untuk etnonya. Etnonya masih berupa soal, karena saya juga masih bingung mau masuk kemana, karena sebelumnya saya juga meneliti tentang etno, itu saya bersentuhan langsung dengan siswanya. Jadi kalau pakai mobile, saya belum kepikiran mau saya apakan gitu, Bu. Ini juga faktor bilangan. Nah, untuk tesnya sendiri, saya menggunakan validator, ada pakar teknologi, guru, dan sekolah. Mohon maaf, Bu, saya melakukan tes terlebih dahulu untuk saya buat artikelnya. Ini data pertama dilakukan pada 5 siswa. Kebetulan di sini ada tetangga juga yang siswa kelas 4 SD. Jadi saya gunakan, ternyata pada tes awal ini banyak terjadi permasalahan. Kemudian pada tahap kedua dilakukan 30 siswa. Ini saya menggunakan bantuan dari ibu-ibu PKK. Kemudian tahap ketiga ini dilakukan pada 439 siswa di sekolah dasar kelas 4. Jadi ini termasuk di SD tersebut, Bu. Di SD Imam Malik Bandung. Saya juga sudah melakukan penelitian, Bu. Nah, ternyata ada outliernya juga. Jadi buang, ini adalah beberapa hasil tes yang sudah saya lakukan. Nah, ternyata setelah dievaluasi ini masih ada kelemahan. Kelemahannya adalah jika memutar videonya ini masih melompat. Jadi tidak sesuai dengan dengan yang saya buat. Jadi tiba-tiba sudah menjelaskan faktor bilangan, tiba-tiba dia melompat ke sudah masuk ke angkanya, padahal di situ ada step yang lain lagi. Itu Bu Ulfa. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau melihat sepintas ya dari urutan ya dari design thinking, outputnya ya itu lebih ke arah ke penelitian pengembangan ya. Hasilnya itu lebih ke arah ke analisa kebutuhan. Jadi analisa kebutuhan yang diperoleh itu tidak begitu detail. Ya, kalau empati itu sampai pada kalau tadi yang disampaikan itu sangat general. Ya, bahwa membutuhkan mobile, tapi permasalahan yang lebih real yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembelajaran itu belum tereksplorasi lebih dalam. Nah, saya kira kalau misalkan suatu saat ini mau dijadikan misalkan penelitian disertasi atau penelitian selain disertasi pun, saya kira tahapan empati ini yang saya kira perlu dieksplorasi lebih jauh lagi, ya supaya fitur atau inovasi yang
dibutuhkan itu lebih jelas. Kalau tadi itu hanya outputnya itu lebih ke arah bahwa siswa membutuhkan sebuah pembelajaran berbasis mobile. Itu kan umum, tapi mobile seperti apa kan belum jelas, ya. Padahal mobile itu kan sangat luas ya. Saya kira seperti itu ya. Untuk mata kuliah ini saya kira tidak ada masalah, tapi kalau untuk menjadi sebuah penelitian saya kira perlu diperdalam lagi, khususnya di tahapan empati tersebut. Oke. Terima kasih Bu Ulfa. Ya. Oke, next mungkin bisa lanjut. Selanjutnya Bu, ya Bu Puja udah siap ya Bu, silakan. Ya. Aduh. Mbak Sophie bisa bantu share screen, saya kirim ke Mbak Sophie ya. Ini ada kendala. Oh, saya juga lagi pakai mobile Bu. Ke Bu Nia bisa silakan. Mbak Nia juga jadi hostnya. Oh iya. Atau ke Mbak Wikan mungkin Mbak Wikan? Ya, siap. Di WA-nya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Saida dan teman-teman. Ini yang coba saya rancang itu budaya di SMA. Nah, ini kemudian saya mengambil salah satu topik ataupun pembahasan pembelajarannya mengenai Teta Rakyat Ubruk di Banten. Jadi spesifik ke seni budaya daerah. Nah, adapun tahapannya, next Mbak, sama seperti yang lainnya, mungkinnya untuk design thinking ini ada tahap empati, kemudian define, ideate, prototype, dan test. Nah, mungkin Bu, awalnya saya agak kebingungan untuk membuat produk apa awalnya, karena ini memang saya buat rancang mengembangkan dari awal, maksudnya ingin mengidentifikasi dari awal. Nah, pada tahap empathize ini, kemudian awalnya saya karena kebetulan saya mengajar di home base kan di program studi pendidikan seni, sehingga mahasiswa saya adalah calon guru seni budaya. Nah, saya teringat bahwa pembelajaran seni budaya itu pada umumnya itu praktek dan sangat sulit kalau menggunakan mobile ataupun pembelajaran apalagi yang sifatnya praktek. Nah, kemudian ketika pandemi 2 tahun yang lalu kendala-kendala tersebut kemudian dirasakan oleh guru-guru seni budaya. Nah, namun pada saat ini saya mencoba untuk pada tahap empathize ini, next Mbak, saya melakukan wawancara ke guru seni budaya. Awalnya di SMP dan SMA tentang apa sih kendala dalam pembelajaran seni budaya saat ini. Nah, kemudian setelah saya melakukan wawancara itu ternyata mereka sudah menggunakan, terutama yang menggunakan kurikulum Merdeka itu merasa kesulitan dalam mengembangkan modul ajarnya. Nah, next Mbak.
Nah, kemudian pada tahap empati ini mungkin kekurangan saya baru menggali kebutuhan itu lebih banyaknya ke gurunya karena melalui WA gitu Bu, belum bertatapan secara langsung mengidentifikasi. Mungkin tahap empati ini lebih mirip juga seperti analisis kebutuhan yang saya lakukan. Nah, ketika dilakukan analisis kebutuhan ataupun wawancara kepada guru itu diperoleh informasi bahwa sekolah itu untuk seni budaya karena dia khas, sekolah itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan konten. Jadi kalau dalam seni budaya itu ada 4 karakteristik, ada musik, tari, teater, dan rupa. Nah, untuk sekolah itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan salah satu pembelajaran tersebut ataupun tema tersebut di setiap semesternya. Jadi ada kesepakatan dari mungkin MGMP-nya misalnya di Kota Serang misalnya akan mengembangkan untuk kelas 10 itu adalah teaternya gitu. Kemudian untuk semester selanjutnya adalah seni rupanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga kesulitan itu ketika karena sekarang sudah beberapa sekolah untuk terutama tingkat untuk SMP kelas 1, SMA kelas 1 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, guru-guru itu mungkin sedikit kesulitan juga dalam mengembangkan modul belajarnya. Nah, kemudian ada juga kesulitan guru memberikan contoh konten pembelajaran yang bersifat khas kedaerahan Banten. Nah, ada selain wawancara juga mungkin saya juga menganalisis kebutuhan dari silabusnya dan ditemukan bahwa di silabus pembelajaran itu ada tema salah satunya untuk seni daerah. Nah, karena di Provinsi Banten, jadi salah satu seni daerah Banten yang diberikan kepada siswa itu adalah teater rakyat Ubruk untuk mengenal kesenian Ubruk yang khas dari Banten. Nah, kemudian siswa ini membutuhkan panduan belajar yang dapat dikembangkan di mana saja dan kapan saja gitu. Jadi selain praktek nanti karena kalau seni budaya ini hasil outputnya itu selain dia memahami juga perlu project based gitu, berbasis project. Jadi mereka praktek untuk membuat ataupun mempraktekkan seni rakyat Ubruk tersebut gitu ya di kelas. Nah, kemudian saya juga memperoleh informasi dari guru bahwa siswa juga sudah memiliki kesiapan dalam pemanfaatan teknologi mobile. Jadi untuk panduan ataupun untuk informasi mengenai bagaimana cara membuat skenario-nya dan lain sebagainya, bahan ajar itu bisa disampaikan melalui mobile. Nah, terutama kemarin pada saat pandemi juga pembelajaran secara online sudah dilakukan. Nah, untuk seni budaya pada saat pandemi itu guru itu tentunya lebih banyak menggunakan video YouTube gitu. YouTube ataupun video-video sederhana untuk dikirimkan kepada siswa bagaimana contoh mempraktekkan kesenian baik itu tari ataupun musik ataupun yang lainnya. Nah, karena sekarang sudah tidak pandemi, mungkin saya beranggapan ataupun membayangkan bahwa bisa dikolaborasikan antara pembelajaran online dan juga offline tersebut gitu, sehingga siswa bisa memperoleh panduannya secara online, kemudian ataupun yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada dan juga di kurikulum merdeka itu ada P5 gitu ya. P5 itu seperti proyek akhir untuk bagaimana siswa menghasilkan sesuatu dari mata pelajarannya gitu. Nah, kemudian namun kekurangannya ini Bu, saya mungkin belum menggali informasi lebih banyak bagaimana kebutuhan siswa dalam pembelajaran, kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Karena ini saya baru memperoleh informasi mengenai siswa bagaimana kondisi pembelajaran itu lebih banyaknya dari gurunya. Jadi penggalian kebutuhan yang siswanya itu belum tergali secara optimal. Nah, namun sebelum pandemi juga saya pernah berkolaborasi dengan guru seni budaya mengenai bagaimana pembelajaran project based learning untuk mengembangkan teater rakyat Ubruk tersebut
sehingga mungkin untuk konten teater ubruknya saya bisa mengadaptasi dari sana. Gitu. Selanjutnya, next. Kemudian tahap selanjutnya itu define, mengerucutkan temuan yang diperoleh menjadi sebuah sudut pandang untuk memperkenalkan kesenian daerah Ubruk ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian pada tahap define ini saya rasa siswa membutuhkan media yang mendukung proses pembelajaran seni budaya. Itu tadi sebagai tadi kesulitan guru juga dalam mengembangkan modul ajarnya gitu, sehingga bisa dikembangkan melalui media untuk menjadi panduan untuk siswa. Nah, kemudian dalam modul ajar itu terdapat petunjuk capaian pembelajarannya, kemudian terdapat materi, kemudian mengkolektif kesenian daerah Provinsi Banten, terutama spesifiknya Ubruk. Nah, mungkin ini juga awalnya tadinya saya masih bersifat umum, kesenian dari Bantennya itu asalnya tadinya mau ada tarinya, tapi berdasarkan perkuliahan sebelumnya, Ibu menyarankan mungkin untuk lebih spesifik ke satu tema tertentu ya, biar lebih mungkin mendalam dan juga tujuan pembelajarannya lebih tercapai secara optimal kalau misalnya lebih spesifik hanya satu tema gitu. Kemudian tentunya ada proyek akhir yang berkaitan dengan P5 itu dalam kurikulum Merdeka, kemudian juga terdapat fitur yang cukup lengkap mengenai informasi sejarah, kemudian juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan teater rakyat Ubruk, kemudian terdapat latihan, ini latihan yang sifatnya materi dari sejarah dan lain sebagainya. Kemudian ini dapat diakses menggunakan smartphone Android yang dapat diakses secara mobile. Jadi membuat mobile app sederhana untuk memperkenalkan teater rakyat Ubruk ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya, next Mbak, ke ide, tahap menghasilkan ide, mendesain rencana media sesuai dengan kebutuhan, mengidentifikasi fitur ataupun menu, dan juga mendesain flowchart-nya. Jadi saya baru mengembangkan menunya. Next Mbak, ini mungkin ada pengantar, petunjuk, kemudian tujuan pembelajaran, materi seni budayanya tadi yang berkaitan dengan teater rakyat Ubruk, kemudian pedoman project, kemudian ada latihan, kemudian ke penutup. Next, dan selanjutnya ini mungkin flowchart sederhana dari pengantar ataupun dari startnya, kemudian nanti di home itu ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, kemudian juga ada materi, kemudian ada evaluasi yang saya baru memikirkan untuk mengkoneksikannya dengan Google Form. Nah, kemudian di materi ini baru ada memperkenalkan rakyat Ubruk itu materi 1, 2, 3, maksudnya di sini ini berkaitan dengan sejarahnya, kemudian contohnya, kemudian bagaimana merancangnya, dan juga nanti ada proyek siswa untuk membuat pementasan teater rakyat Ubruk ini. Nah, next, kemudian tahap prototype, pengembangan storyboard dan desain produk awal. Next, nah ini sebetulnya ini baru gambaran desain awal, Bu. Jadi mungkin ini juga belum gambarnya ataupun icon dan lainnya belum saya rancang dengan sedemikian rupa. Ini baru hanya contoh gambaran dari flowchart tadi, flowchart yang dikembangkan, kemudian kurang lebih pada home itu ada ini tadi, ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada teater rakyat Ubruknya, kemudian ini ada evaluasi untuk akhirnya. Nah, kemudian ketika diklik pada materi di teater rakyat Ubruk ini, mungkin sajian yang disajikan itu ada sejarahnya berkenaan teater rakyat Ubruk, kemudian untuk ada penokohan, kemudian juga ada alur cerita, kemudian ada video, ini video-video yang contoh pementasan rakyat Ubruk. Nah, di sini mungkin di video ini juga saya masih apakah ini dikoneksikan dengan
YouTube, video yang sudah ada, atau videonya dimasukkan ke mobile apps ini gitu Bu. Karena kalau misalnya mungkin kalau lebih banyak akan dikoneksikan ke YouTube, biasanya seperti itu kalau yang sebelumnya pernah saya kembangkan. Nah, kemudian di sini ada panduan untuk project P5-nya itu, untuk bagaimana siswa membuat project pementasan teater rakyat Ubruk. Kemudian next, tahap uji kelayakan, mungkin ini belum dilakukan juga, uji kelayakan untuk ke ahli media dan juga mungkin ke user, ke penggunanya. Ya, mungkin sekian Bu, terima kasih, mohon arahannya. Oke. Jadi hampir sama ya dengan yang tadi ya. Kalau melihat tujuan tujuan penelitian, tujuan pengembangan ya, lebih ke arah ke tujuan pengembangan, memang sangat banyak sekali yang ingin dicapai. Pertama itu pengenalan, memperkenalkan budaya atau teater kesenian Ubruk Banten, itu memperkenalkan. Terus yang kedua, mengajarkan bagaimana membuat ya, tadi sejarah, kemudian bagaimana mengajarkan membuat. Nah, kita lihat teater itu kan sesuatu, membuat teater atau sampai siswa berlakon itu adalah sesuatu yang kompleks. Tidak bisa diajarkan dalam waktu yang singkat ya. Nah, dengan adanya mobile ini, bagaimana caranya supaya kita mengajarkan dengan cara yang lebih ringkas, mungkin dengan video dan seterusnya. Itu secara umum. Nah, sekarang kita harus lebih dalam lagi. Kalau menurut saya tidak perlu mempertegas bahwa mengenalkan ya, karena memang di situ ada pembuatan proyek ya, karena terlalu banyak, mulai dari mengenalkan sampai membuat itu kan sesuatu yang untuk mengevaluasinya juga berbeda ya. Kemudian membuat sampai siswa bisa berlakon ya, dia merancang sendiri. Merancang itu kan, teater itu kan cerita ya, membuat cerita, ataukah cerita itu sudah ada diadopsi kemudian mereka hanya berlatih berlakon. Nah, itu kan yang perlu diperjelas ya. Nah, kemudian peran dari mobile teknologi ini di mana? Apakah hanya sekedar delivery konten ya, delivery konten membuat paket pembelajaran, ataukah memang media teknologi mobile ini digunakan untuk berlatih ya. Sisi mobilitasnya itu belum kental. Kenapa sampai membutuhkan sebuah teknologi mobile ya. Nah, mungkin dari video itu bisa dipercepat di ini, kemudian ada sesuatu yang bisa nah ini yang perlu diperdalam ya. Tidak perlu membuat sebuah misalkan kita mindsetnya perlu sedikit diubah dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran. Bukan fokus di S3 ini bukan lengkapnya, mulai dari konten itu lengkap, bukan, tetapi lebih ke arah bagaimana kebaruan dari fitur yang ingin kita, fitur atau instructional design yang ingin kita kembangkan ya. Jadi lebih fokus. Kalau tadi saya kira menarik ya, sangat menarik. Kalau proyek biasa saya kira sangat menarik karena lengkap ya, mulai dari mengenalkan sampai siswa itu bisa membuat proyek sendiri, itu menarik. Tetapi kalau dilihat dari kacamata sebagai riset, biasa saja, tidak ada yang baru dari situ. Kalau kita melihat sebagai media itu sebagai delivery tool ya, ini kacamata kita harus diubah ya. Bapak Ibu semua
bukan lagi hanya sebagai ahli konten, tetapi sebagai ahli instructional media yang ingin menghasilkan, namanya penelitian ya, kita ingin menghasilkan sesuatu yang baru, inovasinya baru. Nah, sekarang kita harus mencari, ini teknologi mobile ini sebetulnya untuk memecahkan masalah yang disampaikan tadi, itu posisinya seperti apa? Ya. Apa urgensi mobilitas di sini? Ya. Apa urgensi? Kita lihat karakteristik dari teknologi mobile tersebut yang dominan bisa membantu dalam memecahkan permasalahan yang disampaikan tadi. Kira-kira dari segi apanya. Kemudian itu kita gali lagi, lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya mengorek apa kebutuhan guru, tadi disampaikan guru mempunyai permasalahan dalam mengembangkan media. Itu masalah teknis. Itu masalah teknis. Bukan permasalahan penelitian ya, permasalahan penelitian dalam hal yang akan temuan itu akan berkontribusi dalam keilmuan kita di instructional media. Nah, itu yang menjadi stressing point kita sebagai instructional media developer dan designer. Ya. Jadi kita lihat medianya ini saya kira untuk semua ya. Teknologi mobile ini karakteristiknya itu yang mana yang kita butuhkan di dalam memecahkan permasalahan. Karena kalau melihat tadi tanpa mobile pun saya kira bisa terpecahkan. Tidak ada yang urgensi yang membutuhkan bahwa pembelajaran ini harus mobilitas tinggi, ya. Itu dari segi mobilitinya ya. Kita lihat lagi bagaimana dari segi ubiquitas dari teknologi mobile tersebut. Ubiquitasnya itu pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, pembelajarannya itu misalkan dia belajar di sekolah sepotong, kemudian di rumah lanjut lagi, taruhlah yang paling mudah ya, YouTube. Ketika kita membuka YouTube, ya beberapa jam berhenti, kita buka yang lain, buka lagi kalau masih terbuka akunnya ya, di akun yang sama, itu pada menit keberapa masih terbuka di situ. Jadi kelihatan kita masih membuka di situ, belum sampai selesai. Jadi ada ibaratnya learning track ya, learning tracknya itu. Nah, itu mungkin ubiquitasnya ya. Jadi ada, siswa ini belajar, kemudian dia lanjut lagi, ada kejelasan bahwa dia itu belajarnya sudah sampai mana. Nah, apakah membutuhkan yang seperti itu? Ya, nah itu kan perlu dieksplor lebih jauh. Apakah membutuhkan learning track atau seperti apa? Ya, nah seperti itu ya. Saya kira sudah menarik. Tinggal kalau dari segi penelitian pengembangan saya kira masuk udah, tapi sebagai instructional developer media belum melihat kebaruan ya, kebaruan dari media yang diusulkan. Nah, tapi untuk next step-nya saya kira ini sudah bagus sekali dijadikan landasan. Saya kira semuanya sudah bagus ya. Cuma memang perlu next step-nya itu seperti apa. Oke, saya kira begitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Ini menarik ya. Saya kira untuk jadi disertasi juga menarik. Misalkan apalagi teater. Teater itu kan sesuatu yang kompleks ya. Ada anak misalkan jadi mata pelajaran wajib ya, mata kuliah wajib bagi ini mahasiswa, targetnya mahasiswa atau siswa? Siswa ini Bu, jadi untuk SMA. Ya, nah tidak semua siswa memiliki kemampuan bisa berakting ya. Ada yang luwes, ada yang tidak. Itu permasalahan. Nah, coba dieksplor bagaimana mengajarkan siswa yang kurang luwes itu supaya dia bisa dengan mudahnya misalkan menirukan
pasti harus ada trik, ya. Entah itu luas dari segi apakah teater ini kan gerak ya, gerak, mimik, kemudian misalkan permasalahan yang diangkat, misalkan sulitnya siswa dalam menghafal. Bagaimana supaya mereka bisa menghafal ini sesuatu yang sudah sifatnya sangat spesifik. Bagaimana supaya siswa itu bisa menghafal skrip dengan mudah disertai dengan ini. Nah, disitulah strategi muncul, strategi baru yang muncul. Nah, bagaimana peran teknologi mobile? Nah, ini itu yang perlu dipikirkan. Ya, itu salah satu contoh ya. Masih banyak mungkin permasalahan lain yang mau difokuskan, ya. Salah satunya itu bagaimana menghafal skrip, bagaimana merancang mengembangkan sebuah skrip menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini tergantung kompetensi, standar kompetensi yang kita buat ya, mau dibawa kemana itu. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, saya kira standar kompetensi cukup satu saja, tapi tool yang dihasilkan jelas, terukur, ya. Saya kira seperti itu ya. Ini sama. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, next. Hari ini 4 ya? Hari ini 4 Bu. Ya, oke. Ya, baik, silakan dilanjutkan kepada Bu Dian, silakan. Mungkin bisa dipercepat saja ya, secara yang penting kelihatan apa sih yang mau dibuat. Terima kasih Bu Ulfa, mohon izin menyampaikan hasil pekerjaan saya dan mohon masukan dari Bu Ulfa dan juga rekan-rekan. Baik, di sini saya Design Thinking, judul saya Design Thinking Approach pada Learning Experience dengan LMS Moodle Ibu. Jadi ini sesuai dengan proses perkuliahan di kampus saya ketika menggunakan blended learning di pembelajaran era normal baru. Nah, di Empathize, yaitu dalam menggali permasalahan, saya melakukan survei terhadap dosen dan mahasiswa sebagai pengguna LMS Moodle. Ini adalah jawaban dari Bapak Ibu dosen yang sempat mengisi survei beberapa waktu lalu. Dari Bapak Ibu dosen mengatakan bahwa penggunaan LMS ini kurang efektif dengan beberapa alasan. Ada yang sudah mengatakan sudah efektif, ada yang belum dengan alasan ada mahasiswa yang jika diberi pertanyaan tidak memahami isi materi, ada mahasiswa yang abai tidak mengakses materi karena tidak ada batasan waktu dalam mengakses sehingga mahasiswa menjadi abai serta dosen tidak bisa memantau apakah materi yang disajikan itu sudah dipelajari atau belum oleh mahasiswa. Nah, kemudian berikutnya fitur yang digunakan Bapak Ibu dosen di LMS Moodle itu belum maksimal sehingga hanya beberapa fitur saja yang digunakan. Kemudian dari mahasiswanya sendiri itu membutuhkan pembelajaran yang real time sehingga bisa berkomunikasi dengan dosen. Mohon maaf Ibu, ini tadi belum tercopy yang dari mahasiswa. Nah, ya, jika disimpulkan di tahap Empathize ini bahwa yang pertama adalah permasalahan yang terjadi sulit memahami materi ini dari segi mahasiswa jika materi yang diberikan dosen itu disertai video pembelajaran. Kemudian materi tidak dipahami karena tidak ada interaksi atau tanya jawab dengan dosen secara real time. Kemudian dosen tidak bisa memantau mahasiswa apakah materi yang sudah disajikan itu sudah diakses atau dipelajari oleh mahasiswa ataukah belum. Kemudian ada mahasiswa yang tidak mengakses materi yang telah disediakan dosen di LMS. Dan dosen juga belum optimal memanfaatkan fitur yang sudah disediakan. Nah, tahap define ini berikutnya yaitu berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan di Empathize, maka kebutuhan yang dibutuhkan dalam
pembelajaran LMS Moodle ini adalah yang pertama dosen menyertakan video pembelajaran, kemudian ada synchronous learning di mana dosen dan mahasiswa bisa berinteraksi secara langsung. Berikutnya dosen secara berkala memantau aktivitas mahasiswa melalui super admin, kemudian dosen memberi feedback untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan sudah dipahami mahasiswa ataukah belum, kemudian dosen mengoptimalkan fitur yang sudah disediakan. Nah, di tahap ideate ini gagasan yang dibuat, yang pertama adalah fitur pembelajaran real-time antara dosen dan mahasiswa, yang berikutnya adalah instrumen feedback secara sinkronus yang ditampilkan di LMS untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah mempelajari materi yang disajikan ataukah belum. Nah, di tahap prototype, untuk menjawab tadi permasalahan pembelajaran yang dikeluhkan mahasiswa tidak bisa bertanya jawab secara real time, itu dengan memanfaatkan fitur chat. Jadi di situ bisa disetting waktu agar mahasiswa bisa serentak melaksanakan pembelajaran sinkronus dengan dosen sehingga terjadi tanya jawab secara real time. Nah, selain menggunakan fitur chat juga di URL bisa disertakan link Google Meet atau Zoom sehingga nanti bisa mahasiswa bisa bertanya jawab dengan dosen secara tatap maya. Nah, kemudian untuk dosen mengetahui apakah materi yang sudah diberikan itu sudah dipelajari, sudah diakses ataukah sudah dipelajari mahasiswa ataukah belum, maka disajikan dengan fitur kuis atau bisa dengan fitur kuis yang lebih variatif yang bisa diakses dengan smartphone masing-masing mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Appsgazer. Jadi nanti di LMS ini tampilannya ada barcode, nanti mahasiswa bisa mengakses melalui smartphone mereka masing-masing. Nah, ini tampilan kuis dengan Appsgazer. Ada beberapa pertanyaan yang saya tampilkan sebagai contoh. Nah, di sini saya membuat kuis ya. Jadi untuk mengetahui, jadi dosen lebih paham, lebih puas gitu. Apakah materi itu sudah diakses mahasiswa ataukah belum dengan mahasiswa mengerjakan kuis dengan Appsgazer ini. Jadi nanti bisa ditekan tombol play, kemudian ada beberapa butir pertanyaan yang harus diselesaikan siswa tentang materi pertemuan itu. Kemudian ini salah satu soal ya, saya tampilkan 2 soal. Nah, di game ini ada true and false gitu. Jadi sangat sederhana untuk mengetahui apakah materi itu bisa sudah diakses atau belum. Jadi dengan harapan menguntungkan dosen dan juga mahasiswa. Jadi mahasiswa benar-benar mempelajari materi yang ada di LMS karena sebagian besar siswa itu sering mengabaikan jika materi tidak ada batasan waktu ketika ditampilkan di LMS. Jadi gamenya sederhana seperti ya, kuisnya dibuat sederhana seperti ini dan bisa diakses di smartphone masing-masing mahasiswa. Namun mungkin mohon arahan dari Bu Ulfa dan mungkin ada masukan dari teman-teman, mungkin ada kelemahannya karena dosen juga tidak memahami, tidak mengetahui secara keseluruhan apakah mahasiswa mengerjakan kuis ini ataukah tidak. Jadi tidak ada semacam indikatornya sudah dikerjakan ataukah belum, seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk tes sendiri ada beberapa mahasiswa yang sudah mengerjakan namun belum seluruhnya, jadi baru sebagian kecil seperti itu Bu. Jadi baru 1 kali tes begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan dari Bu Ulfa dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke, jadi tadi itu ada permasalahan, kemudian diajukan solusi. Tapi di akhir solusinya pun belum bisa menjadi solusi. Ya, saya menangkapnya seperti itu ya, karena game yang disajikan itu juga belum bisa membantu guru atau instruktur untuk mengetahui apakah ini sudah dipelajari atau belum. Gitu ya? Iya betul Bu, tapi dengan harapan dengan kuis itu mahasiswanya menjadi lebih berminat begitu dengan mengerjakan soal-soal di hari tersebut dengan menggunakan Appsgazer tersebut. Meskipun di dosen, kelemahannya mungkin di dosen juga tidak bisa memantau apakah kuis ini sudah dikerjakan ataukah belum begitu Bu Ulfa.
Berarti ini lebih ke arah mengandalkan motivasi yang tinggi ya dari mahasiswa ya, tergantung mahasiswanya. Jadi ini sangat bergantung mahasiswanya. Saya kira solusinya belum bisa menjadi solusi. Saya kira kalau jawabannya seperti itu, ya. Kalau bisa menjadi solusi itu dicarikan sebuah jalan. Kalau begitu jangan ini yang diangkat karena agak sulit. Ini harus mengembangkan sebuah fitur untuk mengetahui sudah sejauh mana mereka mengerjakan atau mengecek. Nah, sama seperti yang saya kembangkan ya, itu untuk mengecek bagaimana mereka siswa ini mengakses video, ini merekam ke aktivitas. Itu pun mahasiswa atau siswa itu belum menggunakan fitur itu sebagai cognitive tool. Ya, jadi hanya dimasuk sejauh ini ya analisa saya, karena banyak outlier itu, saya ambil data kedua pun hasilnya sama saja. Hasilnya sama, belum menggunakan sebagai cognitive tool. Nah, ini permasalahan penting saya kira dalam pengembangan media ya. Nah, kalau solusinya seperti tadi itu sama saja masalahnya belum terpecahkan. Ya, harus ada, jangan dipaksa selalu harus ke media yang dikenal, ya. Jadi mungkin cari permasalahan, kalau misalkan memang mau mengangkat itu, ya disesuaikan dengan permasalahannya. Ya, kalau game ya bukan itu permasalahan yang perlu diangkat ya. Kalau permasalahan bagaimana untuk mengetahui siswa itu belajar atau tidak, ya lain. Itu berbicara bagaimana merekam aktivitas. Sama seperti yang saya teliti. Nah, itu agak ribet karena toolnya itu harus didesain khusus. Nah, kalau ini saya kira mungkin permasalahan yang lain. Saya kira ada banyak permasalahan dalam synchronous learning. Ya, bukan hanya merekam, bukan hanya untuk mengetahui siswa itu belajar atau tidak. Ya, kita ini kan lebih ke arah pembelajaran orang dewasa ya. Mungkin pendekatannya kita mengabaikan bahwa mereka itu sudah belajar, tetapi ada permasalahan lain yang muncul ya. Nah, kira-kira apa di synchronous learning itu permasalahan yang muncul? Ya, ada banyak masalah teknis. Satu, kendala kuota ya. Yang kedua, banyak siswa yang cenderung off kamera. Ya. Itu juga permasalahan juga. Yang ketiga, ada banyak lah mungkin tiap dosen, saya kira Bapak Ibu semua di sini kan sebagian besar adalah pendidik ya, akademisi, tahu masing-masing punya permasalahan kaitannya dengan pembelajaran daring, khususnya sinkronus dan asinkronus learning. Nah, itu coba digali. Kalau tadi tidak bisa memberikan pemecahan masalah, ya mungkin masalah yang lain yang kiranya bisa kita ajukan solusinya, yaitu yang diangkat. Ya. Kalau berbasis game seperti tadi, itu lebih untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, engagement-nya ya. Nah, untuk merekam belum bisa. Nah, coba bisa dicari lagi yang lain mungkin. Ya, seperti itu ya Bu Dian. Baik, terima kasih banyak Bu Ulfa. Oke, mungkin selanjutnya yang keempat. Baik, dilanjutkan Pak Farhan. Silakan Pak Farhan. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Berikut akan saya sampaikan hasil yang bisa saya berikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ibu Saidah Ulfa PhD, yang terhormat Bapak Henry Badiono,
Yang terhormat teman-teman, pada sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan design thinking in reading class, kemudian teaching readingnya menggunakan microsite gitu. Di sini permasalahan yang bisa saya sampaikan di sini bagaimana dalam empathize itu saya melakukan semacam survei kepada siswa di pondok pesantren seperti itu, di Madrasah Aliyah pondok pesantren. Ternyata hasilnya yang saya temukan bahwa siswa memiliki masalah di kosakata ketika mereka mencoba untuk memahami sebuah teks. Mereka juga mempunyai masalah dengan kalimat bahasa Inggris dalam teks tersebut. Akhirnya saya mencoba untuk mendesain sebuah pembelajaran bagaimana mereka akhirnya bisa memahami sebuah teks, tetapi mereka juga mempunyai tambahan vocabulary dan membuat kalimat bahasa Inggris dengan baik. Kemudian muncullah sebuah ide yang pembelajaran itu saya masukkan dalam microsite seperti itu atau web mini. Di situ saya memberikan beberapa permainan-permainan yang dimainkan sebelum mereka membaca sebuah teks seperti itu. Yang terjadi adalah di sini desain saya dalam pembelajaran di sini ada 5 tahap. Ada 5 tahap siswa sampai ke reading comprehension-nya. Yang pertama, di sini bagaimana siswa mempunyai kosakata-kosakata yang kosakata tersebut ada pada teks seperti itu. Di sini saya membuat aplikasi yang namanya WordWall. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses di pesan. Sudah saya kirim permainan atau microsite pembelajaran yang bisa saya gunakan. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Di situ ada permainan yang menggunakan WordWall. Di permainan itu siswa akan bermain untuk memahami kosakata-kosakata yang ada di teks tersebut. Kemudian setelah mereka memahami teks tersebut, mereka akan saya bawa ke video animasi atau video tentang teks tersebut. Kenapa? Karena dalam membaca mereka harus mempunyai background knowledge-nya. Nah, dengan melihat video ini diharapkan mereka bisa memahami teks yang akan mereka baca. Kemudian setelah mereka melihat video ini, mereka akan berlatih lagi, belum langsung ke membaca teks, tapi berlatih bagaimana mereka bisa membuat sebuah kalimat. Nah, di sini juga saya menggunakan aplikasi WordWall, di mana mereka akan rearrange sebuah kata yang menjadi sebuah kalimat semacam ini. Setelah mereka mempunyai kosakata, kemudian mempunyai background knowledge, kemudian mereka bisa membuat kalimat yang benar sesuai dengan struktur kalimatnya, baru mereka menuju ke teks yang mereka baca. Nah, setelah mereka membaca ini, mereka akan dihadapkan ke ke kuis. Di sini saya membuat aplikasi quizzes gitu, sehingga mereka apakah benar-benar reading comprehension-nya tentang teks tersebut bisa diperoleh dengan baik seperti itu. Setelah mereka mengerjakan quizzes ini, mereka akan melihat skor mereka, apakah mereka memang sudah memahami teks tersebut dengan sintaks urutan-urutan pembelajaran mulai dari kosakata, kemudian
menonton video, kemudian membuat kalimat, membaca, dan akhirnya mengerjakan soal tentang teks tersebut. Itu urutan desain yang saya gunakan ketika di kelas reading class. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Saya kira menarik ya. Jadi perlu diperjelas bahwa media yang disajikan di awal tadi, game ya, berupa game ya, itu apakah untuk memberikan mengaktifasi kosakata yang ibaratnya recalling kosakata yang sudah dikuasai oleh siswa, ataukah kita ingin memberikan kosakata baru? Dua-duanya saya kira, Bu, kalau di game itu, karena ada beberapa kosakata yang mungkin mereka tidak bisa, maksudnya belum mereka hafalkan, dan beberapa kosakata yang karena kalau semuanya sulit nanti mungkin tidak termotivasi untuk mengakses game tersebut. Ya, jadi itu yang perlu diperjelas ya. Jadi di game, pemberian game itu apakah untuk merecalling ataukah memberikan kosakata yang baru, atau ibaratnya seperti vocabulary acquisition ya. Yeah. Jadi posisinya lebih ke arah vocabulary acquisition. Nah, saya kira itu penting supaya apa? Supaya recalling juga kan penting. Boleh jadi ibaratnya pemanasan dulu, ya. Boleh jadi mereka tahu kosakata itu, tapi karena sudah lama tidak dipakai, nah itu akhirnya kan lupa. Dengan adanya permainan game itu bisa di-recall kembali. Ya, jadi saya kira memang betul kalau disajikan proporsinya ada yang baru dan juga ada yang yang sudah pernah dipelajari dengan merujuk ke kosakata yang ada pada pelajaran sebelumnya ya. Harapannya seperti sebelumnya. Kemudian yang baru itu dimasukkan pada pelajaran yang akan dipelajari. Itu kan yang baru ya. Jadi proporsi itu saya kira penting. Nah, terkait dengan bagaimana membuat kalimat, ini sesuatu yang berbeda lagi. Karena membuat kalimat itu adalah harus mengikuti sebuah struktur grammar, ada struktur grammar. Nah, bagaimana mengajarkan grammar ini kan sesuatu yang berbeda dengan yang tadi ya. Berarti di sini ada dua tujuan, ya, ada dua tujuan. Nah, ini yang perlu diperjelas. Apakah yang menjadi inti adalah membuat struktur kalimat, membuat sebuah kalimat, kemudian apakah kalimatnya ini adalah kalimat oral atau kalimat yang tertulis? Kan sesuatu sesuatu yang berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana peran teknologi mobile di sini? Untuk misalkan untuk training, untuk latihan supaya kosakatanya itu bisa diingat, kemudian langsung diimplementasikan dalam bentuk membuat kalimat. Nah, itu saya kira ini menarik ya. Tinggal mungkin strateginya yang perlu dikuatkan lagi ya, sintaks pembelajarannya itu yang mungkin memerlukan rancangan yang lebih yang lebih spesifik ya. Nah, dengan mengadopsi pembelajaran yang teori yang ada pada second language learning. Ya, jadi tidak hanya sekedar teori-teori belajar saja yang kita gunakan ya, tetapi second language learning khususnya pembelajaran bahasa ya. Ini juga perlu kita pelajari juga karena strategi yang ada di situ lebih spesifik untuk belajar bahasa. Jadi berbeda dengan pembelajaran yang lainnya. Oke, saya kira menarik, ini tinggal diteruskan ya. Saya kira yang lain juga menarik ya, tinggal bagaimana lebih mengeksplor lagi peran dari teknologi mobile di sini. Ya, posisi teknologi mobile ini digunakan apakah hanya sebagai delivery tool
ya untuk menyampaikan materi-materi ya, ataukah memang digunakan sebagai cognitive tool ya, alat bantu kognitif dalam belajar. Kalau yang terakhir tadi itu bisa dikatakan sebagai alat bantu kognitif ya, karena tadi juga game itu juga bisa dijadikan alat bantu kognitif karena latihan-latihan melalui permainan dan seterusnya. Ya, jadi dalam satu desain pembelajaran berbasis mobile ini tidak hanya satu teori saja ya, ada banyak teori yang bisa kita gunakan. Yang tadinya menggunakan game base ya bisa menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan game based learning, atau misalkan ada lebih dominan pada gamifikasi ya kaitannya dengan teori gamifikasi yang perlu dieksplor lebih banyak. Baik, saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira 4 cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin hari Rabu kita bisa bertemu lagi untuk 4 orang dan hari Jumat 4 orang lagi. Bagaimana itu? Bu Saida, oh ya Mbak Morris ya, yang belum presentasi ini tinggal 10, jadi mungkin bisa dijadikan 5 ya, Rabu 5, Jumat 5 gimana? Oh ya bisa, kita bisa. Iya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pertemuan kita hari ini sebelum ditutup? Bu, mau sampaikan sedikit unek-unek nih. Oke, silahkan Pak Yohanes. Kemarin tugas UASnya itu kan kita bikin artikel ya Bu? Iya. Iya. Saya kemarin memang sudah desain dan lain-lain, tetapi untuk uji cobanya apa ya? Untuk coba efektivitasnya saya ada mau meneliti satu kemampuan siswa performa. Itu siswanya sudah keburu ujian nih, jadi saya juga bingung juga nih, aduh mau bikin gimana nih artikel, nggak mungkin kan bohong-bohongan tuh. Iya. Berat-beratan. Apakah saya bisa? Begini, kalau efektivitas memang cenderung kita memerlukan banyak siswa ya. Siswa tapi ya. Kalau misalkan untuk uji kelompok kecil yang lebih ke arah untuk melihat persepsi ya, persepsi siswa terhadap penggunaan itu, atau melihat bagaimana interface-nya ya, itu cukup kelompok kecil. Yeah. Tidak perlu banyak orang. Tapi kita tidak mengukur efektivitas, bukan efektivitas, tapi lebih ke arah bagaimana interface-nya, user interface, mungkin user experience dari siswa itu. Jadi lebih ke arah ke kualitatif ya, lebih ke arah ke kualitatif. Misalkan tata letak, pewarnaan, kemudian bagaimana intinya yang berkaitan dengan interface. Iya, dengan media ya Bu ya. Iya, dengan media. Nah, efektivitas saya kira agak berat juga ya kalau efektivitas ya. Karena saya kalau meneliti sudah berapa tahun ini meneliti media selalu terkendala pada uji coba. Ya. Uji coba itu kalau yang betul ya, kalau penelitian karena saya berusaha jujur dalam artian apa yang didapatkan yaitu itu yang disajikan. Nah, ada beberapa tahapan dalam ketika kita mau menguji ya, saya kira masih jauh ya untuk uji coba efektivitas itu, apalagi untuk melihat misalkan bagaimana peningkatan hasil belajar ketika menggunakan media ini. Kita mau melihat misalkan desainnya itu lebih ke arah per test ya, pre dan post test. Nah, itu kan ada banyak sekali yang perlu kita ikuti. Kalau rancangannya pengujian ya, belum instrumennya harus divalidasi, belum pengukuran reliabilitas dari
itu, kemudian bagaimana normality testnya, bagaimana sampai kepada pengujian apakah betul ini ada perbedaan. Ada serangkaian pengukuran yang perlu kita lakukan. Nah, pengukuran itu tidak hanya sekedar kita lakukan pengukuran. Pengukuran itu hasilnya akan jelas kalau tidak dirancang dengan baik. Siap, Bu. Ya, jadi saya kira efektivitas tidak perlu dipaksakan meneliti efektivitas. Kita bisa meneliti persepsi. Ya, kita bisa meneliti persepsi. Kita juga bisa meneliti ya tadi melihat bagaimana persepsi terkait interface ya, user interface. Itu kelompok kecil cukup. Ya, siap. Ya. Kebetulan saya sudah buat instrumennya itu untuk. Ya, instrumen juga itu perlu pengujian ya. Iya. Instrumen butuh pengujian, validitasnya, reliabilitasnya sampai pada pengujian hipotesanya ya. Iya. Kalau memang kita punya cukup data ya. Itu kalau cukup data, kalau tidak cukup data ya saya kira tidak perlu memaksakan. Lebih ke arah kualitatifnya ya, bukan kualitatif cuma pembahasan kaitannya dengan pertanyaan dari survei itu lebih ke arah ke kualitatif. Itu saja yang perlu diperjelas. Begitu ya Pak Yohanes ya. Terima kasih Bu ya. Siap. Yang lain? Mohon maaf Bu Ulfa. Ya. Untuk saya kan sudah melakukan seperti pretest dan posttest ya Bu, sudah menggunakan validasi juga. Tetap diperbolehkan dengan keefektifankah Bu? Silakan, tidak ada masalah ya. Ini kan tergantung dari kesiapan dari masing-masing. Ini sebetulnya lebih ke arah secara pribadi, tapi begini, tolong sebelum disubmit dikirim dulu ke saya ya, bisa dilihat dulu. Karena begini, kemarin itu saya sempat ditegur oleh teman ya dari universitas lain. Saya dikomplain gini, kamu tulisannya banyak tapi banyak tulisan itu ada dalam jurnal yang sama dengan edisi yang sama. Waduh, saya langsung tertohok rasanya ya, karena tidak pernah memperhatikan itu. Ternyata ada orang yang memperhatikan ya. Karena apa? Memang dari segi kepatutan tidak patut dalam satu jurnal itu penulis itu lebih dari 2. Misalkan saya masuk sebagai penulis pendamping di 2 artikel di jurnal yang sama itu kalau lebih dari 2 ya, itu tidak patut. 3, 4 apalagi di jurnal sendiri itu sudah menjadi tanda tanya. Sehingga di sini mungkin perlu memfilter ya. Perlu memfilter. Ya, supaya walaupun masuk di Google Scholar ya, ternyata ada juga orang yang memperhatikan karya kita. Padahal mahasiswa sebagian besar itu adalah skripsi ya, yang tidak berkonsultasi dan langsung masukkan ke jurnal biasanya. Nah, oleh karena itu yang ini mungkin butuh konsultasi sebelum dipublikasi. Ya. Dan ini saya kira tidak ada salahnya karena Bapak Ibu semuanya pemanasan menulis. Ya, perlu pemanasan dalam menulis. Supaya ketika nanti menulis nanti, persiapan menulis nanti itu sudah tidak ada berat, sudah ada pengalaman sebelumnya. Jadi saya kira itu penting. Saya kira gitu ya Bapak Ibu semuanya, silahkan bagi yang sudah selesai tidak masalah. Yang sudah uji efektivitas tidak masalah, tapi mungkin perlu sebelum submit perlu dikirim dulu ya ke kami supaya kami bisa memberi masukan dan juga jadi bukan submitnya dan langsung accepted, bukan itu ya, bukan itu. Yang penting apa yang disubmit itu
sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak melanggar etika penulisan artikel ilmiah, termasuk plagiasi dan lain-lainnya. Oke, saya kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu. Mungkin kalau jam 1 bagaimana? Bisa ya? Nah, Bisa, Bu. nanti, ya terkait jadwal mungkin silahkan didiskusikan dulu, mungkin bisa dilihat kembali jadwal yang ada. Untuk saat ini kita rancang hari Rabu ya, jam 1, kemudian nanti hari Jumat juga pukul 1 supaya minggu ini bisa selesai dan Bapak Ibu juga masih ada waktu untuk menulis-nulis ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Bagi yang belum, mohon untuk masukan hari ini menjadi masukan Bapak Ibu untuk presentasi hari Rabu dan hari Jumat besok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya lanjut ya. Ya, Bu. Pak Yajid kayaknya sudah selesai semua ya tugas. Kosong. Pak Yajid senyum-senyum itu pasti sudah selesai. Saya lihat senyum-senyum terus videonya